Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tahukah Anda ada satu kebiasaan di rumah yang diam-diam bisa mengurangi pahala kita setiap hari? Banyak dari kita merasa sudah beribadah dengan baik, solat, puasa dan sedekah. Namun tanpa disadari, ada urusan kecil yang sering dianggap sepele. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan dengan sangat jelas, bahkan pahala bisa berkurang, bukan karena dosa besar, tapi karena sesuatu yang kita pelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tahukah Anda ada beberapa jenis hewan yang jika dipelihara maka pahala kita dapat berkurang setiap hari tanpa kita sadari? Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan sampai urusan hewan pun Islam memberikan aturan, bukan sekedar soal boleh atau tidak, tetapi ada hikmah, ada dalil, dan ada tanggung jawab iman di dalamnya. Dalam video ini kita akan membahas 6 jenis hewan yang disebutkan dalam ajaran Islam sebagai hewan yang tidak dianjurkan untuk dipelihara berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simak sampai akhir, karena bisa jadi selama ini kita menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim sangat penting bagi kita untuk memahami apa yang diperintahkan dan apa pula yang dilarang dalam agama Islam. Karena Islam bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan dengan seluruh makhluk hidup. Di antara tuntunan yang dijelaskan dalam Islam adalah larangan memelihara hewan-hewan tertentu
Larangan ini bukan tanpa sebab, melainkan disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Karena itu, mengetahuinya menjadi sangat penting agar kita tidak terjatuh pada perbuatan yang dapat mengurangi pahala atau mendatangkan mudarat. Setidaknya ada 6 hewan yang disebutkan dalam ajaran Islam sebagai hewan yang tidak dianjurkan untuk dipelihara. Hewan yang pertama yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing, kecuali untuk kebutuhan tertentu seperti berburu, menjaga ternak, atau keperluan bercocok tanam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu atau menjaga ternak, maka berkurang dari pahalanya setiap hari 2 qirat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pahalanya berkurang 1 qirat setiap hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, dan hadis ini juga berderajat sahih. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Hibban, dan dinilai hasan hingga sahih oleh para ulama hadis. Inilah salah satu alasan utama mengapa Islam melarang memelihara anjing tanpa kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Hewan kedua adalah ular. Ular termasuk hewan yang tidak dianjurkan untuk dipelihara dalam Islam. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh ular apabila ia membahayakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi SAW bersabda tentang perintah membunuh 2 hewan hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi. Namun perlu dipahami, perintah ini berlaku dalam kondisi ular tersebut membahayakan. Jika tidak mengancam, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu tanpa alasan. Karena pada hakikatnya ular juga bagian dari rantai kehidupan, dan memusnahkannya secara sembarangan dapat merusak keseimbangan alam. Hewan ketiga adalah elang. Elang termasuk burung pemangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam ajaran Islam, burung-burung tidak dipandang sebagai makhluk biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwa hewan dan burung adalah umat, sebagaimana manusia juga umat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38, dan tidak ada seekor binatang pun di bumi, dan tidak ada seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya adalah umat-umat seperti kamu. Ayat ini sahih dan qat'i karena merupakan firman Allah langsung dalam Al-Quran. Larangan memelihara elang tidak disebutkan secara tegas dalam hadis sahih sebagai hukum mutlak. Namun larangan ini lebih ditekankan pada etika Islam dan penjagaan terhadap keseimbangan ekosistem. Karena itu, memburu atau memelihara elang tanpa alasan yang dibenarkan tidak dianjurkan dalam Islam.
Hewan keempat adalah tikus. Tikus dikenal sebagai hewan yang hidup di tempat kotor dan menjadi perantara berbagai penyakit. Dalam Islam, kebersihan dan kesucian menempati posisi yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Adapun riwayat yang berbunyi an-nazhafatu minal iman, sebagian ulama menilainya dhaif, namun maknanya benar dan sejalan dengan prinsip umum Islam. Karena itu, menjaga rumah dari tikus dan mencegah penyebaran penyakit merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Yang kelima adalah gagak. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 hewan yang tergolong fasik dan boleh dibunuh bahkan di tanah haram. Ada 5 jenis hewan yang semuanya fasik dan boleh dibunuh bahkan di tanah haram. Hadis sahih riwayat Muslim. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril memerintahkan membunuh gagak karena perilakunya terhadap anaknya, maka riwayat ini diperselisihkan dan dinilai lemah oleh banyak ahli hadis. Riwayat seperti ini lebih tepat digunakan sebagai nasihat moral, bukan sebagai dalil hukum utama. Hewan yang keenam adalah cicak. Cicak termasuk hewan pengganggu yang keberadaannya sering menimbulkan mudarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membunuh cicak dan menjelaskan keutamaannya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh cicak dengan 1 kali pukulan, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dasar keutamaan membunuh cicak karena termasuk hewan yang mengganggu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun beberapa hewan tersebut tidak dianjurkan untuk dipelihara, bukan berarti semuanya harus dibunuh atau dimusnahkan tanpa alasan. Islam mengajarkan keseimbangan, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Menjaga kelestarian hewan dan keseimbangan alam juga merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya dan menjauhkan kita dari keburukan yang ditimbulkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.